Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Abdul Mukti, mahasiswa newbie yang baru belajar pemrograman PHP. Oke, di sini saya mendapatkan tugas dari dosen saya yaitu eh, membuat video tentang perkenalan dan membuat form truth data diri dan segalanya tentang data diri PHP, form edit dan sebagainya. Kemudian juga penjelasan tentang PHP 5 MySQL dan PHP 7 MySQL. Sebenarnya juga sudah belajar tentang apa itu membuat form data diri dan sejenisnya. Oke, pertama-tama kita pergi ke File Explorer untuk membuat folder di local disk C, terus xampp, terus htdocs. Nah, di sini kita membuat folder baru. Kita namai tugas truth. Nah, setelah folder sudah kita buat, kita pergi ke xampp. Nah, guna kita pergi ke xampp itu untuk membuat database. Nah, di sini kita klik ini ya. Oh, langsung di sini. Databasenya kita namai db underscore akademik. Kemudian kita create untuk membuat. Nah, setelah itu kita masukkan nama tabel, kita namai mahasiswa. Kemudian kolomnya kita isi 6 kolom. Go untuk membuat. Nah, kemudian kita masukkan atribut-atributnya meliputi nama mahasiswa. Oh, awalnya nim ya. Nim nama mahasiswa, alamat. Yang alamat ini kita ganti prodi. Yang ini kita ganti alamat. Yes. Untuk TP nya kita ganti varchar ya, varchar semua. Kemudian jangan lupa untuk value nya kita isi bebas. Index 0. Kemudian save. Nah, setelah kita membuat tabel dan database di xampp, kemudian kita pergi ke VS Code untuk mengcodingnya. PHP, kemudian edit.php, koneksi.php, terus proses edit.php, proses simpan .php, kemudian yang terakhir proses hapus.php. Nah, kemudian kita masukkan kode-kodenya. Di sini saya sudah meringkas, sudah menyiapkan di notepad. Kita tinggal kopas kodenya.
kemudian yang koneksi kita masukkan juga. Jangan lupa setiap kita masukkan kode kita save, lalu kode edit. Kemudian proses hapus. Lalu terakhir proses edit. Nah, setelah kita sudah simpan, kita cek di Explorer tadi ya, folder tugas root. Nah, sudah tersimpan semua. Keenam tadi sudah kesimpan semua. Terus kita pergi ke Chrome untuk mengecek hasil codingan kita. Localhost kita tadi nama itu gas underscore root. Sudah selesai, sudah nampak hasilnya dari coding tadi. Lalu saya akan menjelaskan satu persatu codingannya, dimulai dari data diri. Data diri .type HTML, yaitu bahasa pemrogramannya itu HTML, kemudian head, lalu ada elemen title yang berisikan input data mahasiswa yang akan muncul di atas ini. Coba saya ganti input mahasiswa gini. Kita refresh. Namanya ganti input data. Lalu ada elemen body. Terus di sini ada elemen heading 1. Atribut heading 1 yang isinya input data mahasiswa yang akan muncul di sini, input data mahasiswa. Yang tadi ketika title nampak di sini, kalau heading 1 tampaknya di sini. Kita coba ganti input data mahasiswa menjadi input data saja. Lalu kita refresh. Nah, menjadi input data. Kemudian ada elemen form yang atributnya action. Di sini berisikan proses simpan .php yang akan mengoneksi ke ini proses simpan .php. Oh, belum saya proses yang proses simpan .php. Maaf, sorry, yang proses simpan belum saya inputkan. Nah, ini proses simpan. Tapi tadi perasaan sudah saya masukkan ya. Saya simpan. Saya cek lagi di sini. Oh iya, baru masuk. Saya simpan. Oke, lanjut lagi. Tadi penjelasannya
masih data diri. Proses simpan ini kemudian pakai atribut method yaitu post, kemudian atribut name ini untuk from input, kemudian table. Nah di sini tr table rows, kemudian table date memunculkan name. Nah di sini letaknya di sini name kolom ini. Kemudian ada atribut input, emblem input yaitu berisi atribut type yaitu teks, dan atribut name-nya berupa name yaitu ini teks name. Kemudian yang ini kolomnya harus diisikan berupa name. Kemudian ada tabel untuk nama mahasiswa seperti tadi di atas. Yang ini nama mahasiswa, kemudian ada tabelnya, ada kolom untuk diisikan. Kemudian lanjut ada TD Prodi. Nah, di sini ada elemen select yaitu atributnya name-nya prodi berupa prodi. Kemudian ada elemen option yang dimana di sini atributnya value. Nah ini untuk memilih option. Kemudian TD alamat yaitu di sini elemennya pakai text area yang berisikan 3 atribut name, rows, dan calls. Yaitu text area ini kotak besar. Kemudian ada TD jenis kelamin, di sini memakai elemen input di mana atributnya itu tab berupa radio, name, jenis kelamin, dan value-nya laki-laki. Nah, yaitu di sini harus memilih salah satu, baik laki-laki atau perempuan. Kemudian ada TD nomor HP yang berupa seperti tadi di atas, elemennya input, atributnya tip, pakai next dan name dan nomor HP. Nomor HP dan ini kolom untuk mengisikan. Nah, table bordernya di sini ada elemen TH itu table. Nah, di atas head yang berisikan di sini ada name, nama siswa, prodi, sampai seterusnya. Nah, di sini kotak tebal ini. Lanjut, kemudian penjelasan yang kedua itu koneksi. Di sini fungsi koneksi itu menyambungkan codingan ini .php ke database MySQL tadi. PHP MySQL. Sini berupa host, berupa local host, kemudian usernya root, passwordnya kita kosongkan, untuk DB atau databasenya kita dinamakan DB_academic. Kemudian koneksinya MySQL connect. Selanjutnya kita membahas edit, membahas simpan dulu. Di sini proses simpannya kita pakai include koneksi PHP, dan setiap ada proses yang kita baru harus diinputkan koneksi PHP, yaitu berupa name, nama MHS, prodi, alamat, jenis kelamin, dan nomor PHP. Koneksinya insert into, dimana mengambil atau diinputkan ke tabel mahasiswa. Kita coba input. Paijo, prodi, KWU, alamat, cetak, perempuan, nomor HP bebas, dan kita simpan data. Nah, sudah tersimpan seperti dari codingan tadi.
Kemudian penjelasan edit data. Nah, di sini name get name, yaitu ngeditnya mengambil dari pertama name. Kemudian data MySQL query koneksi select menampakkan dari mahasiswa, yaitu pertama kali yang dimunculkan name. Kemudian HTML head title edit data mahasiswa, kita coba edit. Nah, untuk title ini seperti tadi muncul di sini edit data mahasiswa. Coba saya ganti edit data. Kita refresh. Namanya kok masih sorry. Untuk title tadi ini muncul di atas menjadi di data. Kalau edit data mahasiswa ini muncul dari heading 1 ini. Kita coba hapus. Kita refresh. Nah, namanya ganti edit data. Kemudian ada elemen form di sini berupa atribut action, yaitu berupa proses edit.php. Kemudian ada atribut method untuk post. Kemudian ada elemen tabel. Terus td nomor induk mahasiswa seperti tadi, isinya seperti data diri berupa box-box atau kolom-kolom seperti tadi. Kemudian ketika kita mau mengedit ini, kita tinggal klik edit data, selesai. Untuk kembali ini untuk membatalkan atau tidak jadi mengedit. Codingannya berupa ini. Ada atribut A, kemudian ada elemen A, kemudian atributnya berupa huruf, kemudian berupa data diri.php, terus tulisannya kembali. Lalu saya akan menjelaskan tentang proses edit.php. Di sini prosesnya. Yang pertama, kurung tandanya PHP. Kemudian diawali kurung tanda PHP, kemudian diakhiri tandanya kurung. Include koneksi PHP. Kemudian apa saja yang akan diproses edit itu? Yang pertama itu name, nama mahasiswa, prodi, alamat, siswa, dan nomor PHP. Harus sama semua. Variabelnya harus sama dengan database. Kalau ada satu huruf saja yang berbeda, itu akan error, tidak bisa membaca codingannya. Kemudian MySQL query koneksinya update mahasiswa set itu berupa satu set ini, yaitu berupa nama mahasiswa, prodi, alamat, dan sebagainya. Seperti tadi saya sudah mencoba proses edit. Kita edit, kita coba ganti alamatnya Tuban, kemudian kita ganti prodinya menjadi BD, edit data. Nah, sudah nampak. Kemudian kita ke proses hapus, penjelasan proses hapus. Di sini seperti halnya proses edit, diawali dengan sama halnya dengan proses simpan, diawali dengan kurung tandanya PHP, kemudian include-nya berupa koneksi PHP, kemudian name get mengambil dari name, MySQL query koneksinya hapus dari tabel mahasiswa, yaitu berupa name dari awalan name. Lokasinya ada di data diri PHP. Koneksinya sama data diri PHP di sini. Nah,
ada elemen A, kemudian atributnya href, proses hapus.php nim. Kemudian akan ada sistem yang akan menanyai berupa apakah Anda yakin ingin menghapus data tersebut. Kita coba hapus. Nah, ini apakah Anda yakin ingin menghapus data tersebut. Cancel untuk membatalkan. Coba saya ganti namanya. Apakah kamu? Nah, apakah kamu sudah bisa sistemnya sudah muncul. Setelah menjelaskan tentang codingan tadi, kemudian sekarang saya akan menjelaskan tentang perbedaan menggunakan PHP 5 dan PHP 7. Kalau berbicara tentang MySQL, kalau yang saya gunakan sendiri itu versi 5, yang dimana versi 5 sendiri ini kalau di codingannya bisa pakai MySQL. Nah, kalau PHP 5 sendiri itu eksistensinya bisa MySQL, bisa juga MySQL. Tapi untuk PHP 5 sendiri itu performanya lebih lambat, fitur bahasanya juga terbatas. Kemudian untuk proteksinya, keamanannya itu sangat rawan. Sedangkan untuk PHP 7 atau MySQL itu eksistensinya harus pakai MySQL, tidak boleh pakai MySQL doang. Kemudian untuk bahasanya sendiri, bahasa pemrogramannya itu fitur bahasanya sangat luas. Kemudian untuk keamanannya sendiri itu sangat jauh terkontrol atau sistematis. Nah, sekian dari itu penjelasan saya dari penjelasan codingan dan perbedaan MySQL PHP 5 dan MySQL PHP 7. Apabila ada salah kata atau belibet ketika saya berbicara, mohon dimaklumi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.